Cilacap. Dengan sahabat Fauzi di Cilacap. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Silakan langsung bertanya kepada Buya. Terima kasih Umi. Sebelumnya mudah-mudahan Umi dan Buya sehat walafiat. Amin, amin, amin. Terima kasih atas kesempatannya dan langsung saja yang ingin saya tanyakan tentang orang tua yang sudah meninggal dunia ini Buya dan Umi. Jadi kami pernah mendengar kalau apa-apa yang ditinggalkan oleh orang tua itu tidak sarankan digunakan untuk keperluan seperti keselamatan 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Yang disarankan adalah dari anak-anaknya untuk sedekah atas nama orang tua begitu. Kemudian ada satu permasalahan ketika orang tua yang meninggal ini mendapatkan jaminan tunjangan kematian setelah meninggal karena mengikuti semacam jam sostek atau BPJS ketenagakerjaan, maka setelah meninggal ada tunjangan kematian. Nah, itu diberikan setelah memang orang tua meninggal, kemudian yang persyaratan dibuktikan adanya akta kematian. Nah, apakah tunjangan kematian yang diperoleh boleh digunakan untuk keperluan selamatan atau 40 hari dan seterusnya, karena tunjangan ini diberikan atau didapatkannya setelah orang tua itu meninggal, bukan peninggalan sebelum orang tua meninggal. Mungkin itu, terima kasih. Baik, Masya Allah. Ini bisa sangat lega. Salah. Baik, Masya Allah. Baik, yang pertama adalah jaminan itu harus sesuatu yang syar'i. Saya tidak tahu modelnya apa. Misalnya, yaitu saja Anda seorang ayah bekerja di sebuah perusahaan, kemudian perusahaan itu sudah menyiapkan karena dia adalah anggota atau pegawai, maka jika nanti meninggal keluarganya mendapatkan santunan atau bantuan. Yang jelas harus halal ini. Kalau sesuatu yang haram tidak kita masukkan dalam pembahasan ini misalnya. Nah, betul yang Anda sampaikan, dan itu yang sering kami pesankan, bahwasanya jangan sampai mengadakan acara selamatan itu mengambil harta waris. Karena harta waris adalah miliknya semua anak-anak. Kalau harus pakai harta waris, harus atas kesepakatan semuanya anak yang sudah balik, sudah gede, berakal, balik. Kalau ada satu yang setuju, haknya dia yang harus kembalikan. Nah, itu. Kemudian jika ada seperti yang disebutkan tadi, misal kalau meninggal dapat jaminan, maka betul yang Anda sampaikan itu adalah miliknya ahli waris, bukan harta waris. Maka bedanya cara membagi. Kalau santunan semacam itu, baginya bagi rata. Karena semua anak itu miliknya, kan diberikan untuk, bukan seperti pembagian waris. Kalau waris ada pembagian 1/2 dan seterusnya. Ini yang pertama yang harus ketahui, bahasanya karena itu adalah jaminan untuk orang yang ditinggal, bukan untuk orang yang mati. Jadi orang tinggal biar punya pegangan dan sebagainya begitu. Tinggal itu biasa, tinggal itu catatannya apa? Apakah memang untuk istri, kan ya? Ya kalau untuk istri, untuk istrinya. Kalau memang untuk yang ditinggal untuk anak-anaknya seperti itu. Atau istri dan anak-anaknya seperti itu. Nah, untuk yang ini betul yang Anda tanyakan, karena ini adalah bukan harta warisan, maka boleh disedekahkan, tapi yang mengizinkan saja, bukan semuanya. Yang merelakan bagiannya digunakan. Kalau tidak merelakan ya enggak, karena haknya dia sudah dikasih, karena santunan buat dianya mungkin punya hajat besar, mungkin punya utang dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa mensedekahkan, ya nggak boleh dipaksa, seperti itu, sesuai dengan persetujuan. Kalau semuanya bersepakat setuju, ya sah. Sama waris pun juga begitu, kalau semuanya sepakat, sah. Sepakatnya sepakat beneran, bukan karena takut atau malu. Kadang-kadang, ayo masa untuk ibu nggak mau, ayo iyanya dipaksa, nggak boleh begitu. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya.
Dan sedikit menambahkan pertanyaan Bu ya, ada sebagian daerah itu jika ada yang meninggal maka nanti akan banyak tamu-tamu yang datang untuk takziah, dan sekaligus tidak sedikit kadang di antara tamu-tamu itu memberikan ya macam uang lah Bu ya kepada keluarga yang ditinggal, dan biasanya akan diberikan kepada siapa yang menemui mereka, bisa kepada istri mayit, bisa kepada putra-putranya gitu Bu ya. Nah ini Bu ya, uang yang diberikan oleh orang-orang yang datang untuk bertakziah itu Bu ya, itu apakah boleh Bu ya jika ada di antara keluarga yang tadi yang ditinggal tadi itu kok memakainya untuk pribadi, misalnya yang dapatnya anak yang pertamanya atau kayak yang ini, jadi dipakainya bukan, ibaratkan itu kan takziah untuk semua gitu ya, tapi dipakai untuk sendiri, itu diperkenankan Bu ya atau tidak Bu ya? Terus apakah memang harus ini adalah harus dipakai untuk ya kepentingan bersama atau gimana Bu ya? Itu dikembalikan kepada kebiasaan ya. Ya Bu ya. Artinya kalau kebiasaannya memang orang akan diberi satu-satu, karena bisa saja itu dibagi semuanya satu-satu sama orang yang nyantuni. Kalau diberikan satu-satu dia berhak untuk memberikannya. Cuman kalau kebiasaan di kampung itu maksudnya untuk membantu kalau warga, hanya saja yang nerima siapa, kan ada yang tempatnya jauh nggak ikut jaga kan gitu ya. Adiknya lagi sekolah, lagi di pondok masih kecil ya kan. Kakaknya di rumah, tak tahu dapat santunan kakaknya, adiknya malah nggak dapat, padahal dia lebih berhak karena dia masih lemah, belum punya kerjaan. Nah kalau memang seperti itu maka dibagi nanti tuh. Ya kalau memang umumnya adalah untuk semuanya, ya hendaknya lah jangan gampang main rebut deh, dikumpulin nanti dibagi yang sama. Nah, ya dibagi. Jadi disesuaikan dengan kebiasaan. Karena kebiasaan dan orang kerasa loh. Kadang-kadang kalau ini untuk kamu dan ada kan ya memang kan dibagi kalau anak kecil atau bagaimana untuk buat ya tanda kasih lah, tanda bela sungkawa. Tapi kalau memang kebiasaannya itu adalah memang ya adalah kalau ditanya orangnya untuk siapa sih, untuk bantu keluarga, kan bisa ditanya, seandainya kita mau tanya jawabnya apa, kamu ngasih siapa, ngasih si Ahmad atau kalau ini ngasih keluarga, berarti kalau sudah begitu rata-rata. Dan sepertinya kalau kita amati adalah bantuan untuk keluarga. Tadi kenapa kok kita menduga semacam itu? Sebab tidak semua anak datang ke situ. Yang datang, bayangkan, yang nggak datang sudah dia suaminya sakit, ya kan, jaga suaminya, ibunya meninggal dunia, yang dapat santunan yang ada di rumah, yang sakit sudah punya utang nggak dapat malahan. Jadi kalau dari sini bisa kita simpulkan adalah dugaannya adalah untuk keluarga. Jika untuk keluarga, yuklah jangan biasa main rebut lah, dikumpulin dulu baru nanti setelah itu dibagi sebagi. Cuman kalau yang ini sama kayak tadi, karena itu bukan harta waris maka baginya adalah bagi yang rata. Hendaknya kita janganlah main rebutan dengan saudara lah, kan begitu aja. Kadang-kadang ini juga bikin ribut loh ya. Iya, Alhamdulillah, memang orang senang ribut gara-gara fulus. Masya Allah ya. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan tadi kepada Mbak yang bertanya, Bapak Fauzi ya di Cilacap, semoga bisa memahami apa yang Bu sampaikan ya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.